Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Baik, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan ya pembahasan kita di bab 10. Terakhir kita membahas tentang persamaan parametrik untuk kurva. Nah, ini salah satu contohnya adalah sikloid. Sikloid ini adalah kurva yang didefinisikan sebagai lintasan yang terbentuk dari sebuah titik tetap ya. Ya, kemarin ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau sebuah roda menggelinding ya, lingkaran sempurna, di sini menggelindingnya tanpa selip berarti ya jalan atau permukaannya tidak licin, maka satu titik itu akan mencapai titik 0 kembali ya ketinggiannya setelah berapa? Kalau ini jari-jarinya R, berapa panjang ini? 2 PR. 2 PR ya. Oke, jadi kita ingin mencari persamaan parameter untuk kurva ini, kurva yang terjadi. Nah, ini beberapa ilustrasi ya. Berarti saat di bagian pertama ini, kalau titiknya berada di paling kiri, ini terjadi saat apa? Saat jaraknya berapa? Kalau segini. Setengah PR. Setengah PR ya. Berarti kemudian di sini PR, dia berada di puncak, dan selanjutnya. Nah, di sini kita akan menggunakan parameternya adalah si sudut tempuhnya. Nah, kira-kira apa yang terbentuk antara X dan Y-nya? Oke, jadi kita coba buat ilustrasi yang cukup besar. Misalnya. Ini posisi awal. Nah, ini posisi awalnya. Kita gunakan acuannya di 0 ya. Titik 0 ya. Ini sumbu X-nya. Menggelindingnya ke arah sini ya. Nah, sudut tempuh yang kita gunakan seperti ini. Ya, pada suatu saat setelah dia menggelinding, oke. Mungkin menggelindingnya cukup sedikit saja. Oke. Nah, gitu ya. Ini adalah titik pusat lingkarannya. Maka kalau ini kita gambar sebagai sumbu Y, ya. Ini jari-jarinya adalah R. Berarti ini ketinggiannya R. Nah, setelah berjalan sedikit gitu ya. Sini saja. Ya. Dia jadi ini. Nah, maka titiknya kurang lebih akan berpindah. Nah, misalnya di sini. Nah, sudut yang kita gunakan adalah sudut ini. Nah, ini adalah si sudutnya. Dan ini dalam radian ya. Nah, sekarang kita ingin melihat ini. Berapa koordinat titik yang ditempuh saat rodanya berputar
Ya, menggelindingnya sejauh T radian. Jadi ini titik 0. Kemudian di sini ada lingkaran. Nah, titiknya ada di sini. Ini adalah titik pusat lingkaran. Nah, ini yang sudut T tadi. Nah, apa yang kita ketahui? Yang pertama, berapa jarak dari sini ke sini? T. T. TR ya. Berapa jarak dari sini ke sini? R. R ya. Nah, sekarang kita lihat lingkarannya. Nah, oke. Nah, berapa panjang ini? R cos T. T dikali apa? R? R cos T. R dikali cos T ya. Berapa panjang ini? R sin T. R sin T ya. Nah, jadi kondisinya adalah, nah di sini titiknya gitu kan. Titiknya ada di sini. Kita tahu ini adalah TR. Ini adalah R sin T. Kemudian di sini ini adalah R. Kemudian ini adalah R cos T. Ini adalah titik 0 ya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan di sini? Berarti kalau ini posisinya adalah X, Y, X-nya gimana? Kalau ini X, Y, berarti X itu jarak dari mana ke mana? R kurangi R sin T. X-nya itu jarak ke sini kan? Ini X-nya, ini Y-nya kan? X-nya adalah TR dikurang R sin T. Y-nya R min R cos theta. R min R cos T ya. Jadi X-nya adalah TR dikurang R sin T. Y-nya adalah R dikurang R cos T. Nah, jadi apa? Ini T-nya bilangan real ya. Jadi parameternya seperti ini, parameter untuk sikloid ya. Ya, kita gunakan acuan seperti ini ya. Titik awalnya 0, saat T sama dengan 0. Kemudian T-nya adalah kita gunakan sudut putar dalam radian ya. Ya. X-nya adalah RT dikurang R sin T, Y-nya adalah R dikurang R cos T. Nah, jadi pada kasus seperti ini, kurvanya lebih mudah untuk dinyatakan secara parametrik seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan, ada komentar?
Ya, selanjutnya tentang turunan fungsi parametrik ya. Kalau kita punya kurva itu yang dinyatakan secara parametrik, ya kurvanya ada di bidang X, Y gitu. Nah, turunan sendiri itu kan punya interpretasi ya sebagai secara geometris. Salah satunya sebagai gradien garis singgung seperti itu. Maka jika kurvanya itu diberikan secara parametrik, dy dx dari kurva tersebut bisa ditentukan langsung dari fungsi parameternya. Gitu. Jadi untuk mencari dy dx kita tidak perlu mencari persamaannya dalam Kartesian terlebih dahulu. Gitu. Kita bisa menghitungnya langsung melalui fungsi yang terkait dengan parameternya. Jadi di sini dy dx sama dengan dy dt dibagi dengan dx dt. Sebagai contoh, tentukan dy dx di titik 2 akar 2, 1 pada persamaan parametrik ini. X-nya 4 cos T, Y-nya sama dengan sin 2T. Berarti dengan cara yang tadi, dy dt-nya sama dengan apa? 2 cos 2. 2 cos 2T per min 4 sin 2 cos 2T min 4 sin T. sin T ya. Ini dy dt, dy dx, maaf. Yang kita inginkan dy dx di titik 2 akar 2, 1. Oke. Di titik 2 akar 2, 1. Nah, berarti kita perlu mencari T-nya atau mencari nilai dari cos 2T dan sin T gitu. Nah, yang kita inginkan adalah titiknya 2 akar 2, 1. Artinya apa? 2 akar 2 itu adalah 4 cos T. 1 itu adalah sin 2T. Nah, bisa nggak kita menentukan nilai dari cos 2T dan nilai dari sin T jika diketahui kondisi ini? Ya, mungkin mudahnya kita bisa mencari T yang memenuhi saja gitu. Berapa T yang memenuhi? 2 akar 2 sama dengan 4 cos T. Pi per 4. Ya, T-nya sama dengan pi per 4 ya. Ya, sebenarnya nggak hanya pi per 4 kan. Ada berapa lagi? Selain pi per 4? Min pi per 4. Min pi per 4 gitu kan. Nah, bagaimana dengan sin 2T sama dengan 1? Pi per 4. Apakah pi per 4 saja? Tiga per 4 pi. 3 per 4 pi. Itu 3 per 4 pi. Kalau T-nya sama, 3 per 4 pi. Ya, betul ya. 3 pi per 4 gini. Maka kalau T-nya, kalau sin 2 kalinya jadi apa? 3 per 2 pi. Ini berapa nilainya? Min 1 ya. Min 1 ya. Berarti bukan 3 pi per 4 ya. Berapa? Satunya adalah 5 pi per 4. Atau minus dari 3 per 4 pi ya. Jadi kalau kita gunakan minus ya minus 3 pi per 4. Ya, karena sin dari minus kan minus sin kan. Nah, jadi T yang memenuhi yang mana? Yang ini kan?
Ini berlaku ditambah 2pi juga kan? Seperti itu. Betul nggak? Kalau ditambah pi, ya 5pi/4 itu ya. Sin 2t sama dengan 1. Ya, ini 5pi/4 dan seterusnya. Oke, jadi yang memenuhi kondisi adalah saat t-nya pi/4. Dan kalau ditambah 2pi ya, kelipatan 2pi ya. Artinya apa? Di sini kita bisa menghitung nilai dari cos 2t. Cos 2t-nya berapa? Kalau t-nya pi/4, 0 ya. Kemudian sin t-nya setengah akar 2 ya. Jadi ini 0 dibagi min 4 kali setengah akar 2 ya. Nah, dia sama dengan 0 ya. Oke, jadi seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ini bisa kita tulis lebih detail dengan dy dx saat t-nya sama dengan pi/4 ya. Ya, jadi t-nya dari satu persamaan bisa jadi lebih dari satu yang memenuhi ya. Katakanlah di sini biar bisa kita lihat seperti itu. T-nya dari min pi sampai pi gitu. Misalnya seperti ini. Jadi pi yang memenuhi T yang memenuhi hanya pi/4. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini bisa kita lihat. Bisa nggak ini kita eliminasi? Kita coba kalau dengan cara kita cari itunya. Cocok tidak? X-nya 4 cos T. Y-nya sin 2T. Bisa nggak kita eliminasi? Hubungannya apa kira-kira di sini? Cos T dan sin 2T. Jadi 2 sin T cos T. Ini jadi 2 sin T cos T. Kemudian kita bisa kuadratkan si Y-nya. Y kuadrat jadi apa? 4 sin kuadrat T cos kuadrat T. 4 sin kuadrat T cos kuadrat T. Ya. Jadi kalau kita nyatakan dalam cos T gimana? Empat kali 1 dikurang cos kuadrat T cos kuadrat T. Jadi di sini kita bisa menyatakan cos T itu sebagai seperempat X ya. Jadi di sini kita punya persamaannya Y kuadrat sama dengan 4 kali 1 min X kuadrat per 16 dikali X kuadrat per 16. Kita bisa cek dengan turunan implisit gimana? 2Y dy dx sama dengan, atau ini kita kalikan dulu biar mudah.
Jadi apa? X kuadrat per 4 dikurang X pangkat 4 per 64. Diturunkan jadi apa? 2 setengah X dikurang Pangkat 3. 16X pangkat 3. Tadi titiknya berapa? 2 akar 2,1. Jadi dy dx di 2 akar 2,1 setengah 2 akar 2 1/16 2 akar 2 pangkat 3 per 2 kali 1 ya. Betul tidak nilainya 0? Pembilangnya 0 enggak? Akar 2 dikurang 2 akar 2 pangkat 3 berapa? 16 akar 2. 16 akar 2 dibagi 16 Akar 2. ya. Sama-sama 0 ya. Ya, jadi untuk kasus ini memang dapat diperiksa ya. Ini dapat dieliminasi. Ini juga bisa kita gambarkan grafiknya ya. Y kuadrat tadi sama dengan X kuadrat per 4 kurang X pangkat 4 per 16. Kita coba membatasi Y-nya. Karena X-nya 4 cos T, ya nilai cos gimana? Min 1 dan 1 kan? X-nya di antara min 4 dan 4. Saya tidak tahu apakah ini bisa dilakukan. Oh, tidak bisa ternyata. Pak, itu kenapa per 16 ya, Pak? Harusnya per 64 ya. Sorry. 64 ya. Bisa nggak ini diselesaikan? Oh, tidak bisa. Ini sudah. Ini tidak usah. Atau X kuadrat sama dengan 16 ya. Nah, grafiknya seperti ini ya. Ternyata di titik berapa tadi? 2 akar 2,1. Nah, ini titik 2 akar 2,1 teh. 2 akar 2 itu, nah, di sini garis singgungnya mendatar. Ya, ternyata bentuk kurvanya adalah seperti notasi sehingga ya. Kalau hanya ini yang kita gunakan, ya. Oh, sebentar. Ya. Nah, ini grafik secara komputer ya. Kalau Anda membuat sketsa ya, kalau persamaannya seperti ini, Anda bisa coba di nilai T yang kita ketahui nilainya.
Oke, dan ternyata tadi titiknya di sini ya. Oke, itu tentang turunan ya. Jadi dy dx itu sama dengan dx dy dt dibagi dengan dx dt. Bapak Nah, mau bagaimana? nanya. Ya, silakan. Nah, kan yang tadi itu X-nya dibatasin dari min 4 sampai 4. Kalau yang Y-nya itu harus Ya. dibatasin atau Sebenarnya dengan membatasi X kan Y-nya ikut. Bisa juga sih Y-nya dibatasi dari min 1 sampai 1. Kalau ternyata kurvanya itu. Kebetulan di sini tanpa dibatasi pun kurvanya memang tetap seperti ini. Berbeda kasus dengan yang parabola kemarin ya. Ternyata kurva ini sendiri itu sudah terbatas juga. Oke, jadi itu tentang turunan. Untuk integral, ya di sini saya tidak memberikan penjelasan. Intinya untuk integral kita bisa menyatakan integral itu dalam parameternya. Disesuaikan saja dengan parameternya. Misalnya, parameterisasinya seperti ini. X sama dengan 2T plus 1, Y sama dengan akar T kuadrat plus 1. Maka integral ini bisa kita nyatakan sebagai integral dalam T. Seperti apa? Nah, kalau kita punya integral 1 sampai 5X dikali Y kuadrat dx, 1 sampai 5 ini menyatakan apa? Batas untuk X gitu. Jadi kalau kita nyatakan integralnya dalam T, ya kita perlu ubah ya. Saat X-nya 1, berapa T-nya? Saat X-nya 5, berapa T-nya? 0 sampai 2. 2 ya. Kemudian kita butuh dx. Kalau X-nya sama dengan 2T plus 1, dx dt-nya apa? Dx dt-nya adalah 2, berarti dx sama dengan 2 dt ya. Jadi integral ini bisa kita nyatakan dalam T, batasnya menjadi 0 sampai 2, X-nya adalah 2T plus 1, Y kuadrat menjadi T kuadrat plus 1, dx-nya menjadi 2 dt. Nah, sekarang tinggal dihitung saja. Berarti integral 0 sampai 2 kita kalikan 4T pangkat 3. Kemudian T kuadratnya berapa? T-nya berapa? Konstannya berapa? 2T kuadrat tambah 4T tambah 2. T-nya 4. T-nya 4T ya. Konstannya 2. Tinggal kita hitung. Berapa 4T pangkat 3? T pangkat 4 per 4. 2T kuadrat berarti 2T pangkat 3 per 3. 4T 2T kuadrat. 2T dihitung 0, 2 ya. Kalau 0, 0 berarti ini. Ya. Itu bukan T pangkat 4 ya, Pak? T, oh ya. T pangkat 4 ya. Terima kasih. Sisanya ada yang keliru? 2T pangkat. Betul ya? Oke, jadi T pangkat 4, 2, 16. Ditambah T pangkat 3, 8. 16 per 3. 2 kali 4, 8. Ditambah 4 ya. Ya, seperti itu. Nah, Anda bisa bandingkan, betul tidak? Dengan jika kita hitung
secara langsung. Parametrisasinya seperti apa gitu ya. Kalau kita nyatakan Y dalam X seperti apa? Kalau X-nya ini, T-nya apa? Ini bisa kita eliminasi mudah ya. T-nya. T sama dengan X min 1 per 2. Oke, berarti Y-nya sama dengan akar X min 1 per 2 kuadrat ditambah 1 ya. Berarti integral tadi, kalau kita lihat, tanpa mengubah dalam T, jadinya Y-nya saja yang kita ubah dalam X ya. XY kuadrat DX adalah 1 sampai 5. X-nya adalah ya X sendiri. Y kuadratnya menjadi X min 1 per 2 kuadrat tambah 1 dx. Nah, seharusnya sama. Silakan dicoba. Contoh kedua, hitunglah luas daerah sikloid yang ditempuh oleh satu putaran. Ya, sikloid tadi 0. Kalau ini satu putarannya berapa? Sampai kembali lagi. 2pi. 2pi. Ya, 2pi dari ya. kurvanya. Ya. Di sini 2pi R kan? Ini jari-jarinya R. Nah, yang kita inginkan kalau kurvanya kan seperti ini. Kita ingin menghitung luas ini. Nah, misalkan kurva ini itu memiliki, ini kan kurva fungsi ya, karena bentuknya tidak ada nilai X sehingga nilai fungsinya lebih dari 1 kan. Ini kalau ini kita nyatakan dalam persamaan suatu fungsi, di sini 2pi R, berarti luas daerah ini itu apa? Sebagai integral apa? X. Fx dx kan, luas daerah di bawah kurva itu. Batasnya dari 0 sampai 2 PR. 0 sampai 2 PR gitu. Nah, di sini fx itu kan di bawah kurva y gitu. Berarti dalam hal ini adalah y dx 0 sampai 2 PR. Nah, tadi parametrisasinya apa? X-nya adalah RT dikurang R sin theta. R sin T, Y-nya adalah R dikurang R cos T. Berarti kalau ini kita nyatakan dalam parameter, jadi apa? Batasnya gimana? Kalau ini kan batasnya dalam X. Kalau kita nyatakan integralnya dalam parameter, maka batasnya dalam Y. Dalam apa? Dalam T. Kalau X-nya 0, T-nya berapa? Nol. 0 ya. Kalau X-nya 2 PR, itu terjadi saat T-nya berapa?
2pi. 2pi ya. Nah, ini sekarang dalam T, Y-nya adalah R dikurang R cos T. DX-nya apa? DX dt-nya apa? Ya Pak. Gimana? R min R cos T. R dikurang R cos T ya. Berarti DX-nya R min R cos T dt. ya. Jadi ini Y-nya, ini X-nya. Ya. Jadi ini Y, ini adalah DX. Sudah, jadi integralnya menjadi dalam T 0 sampai 2pi. Kalau R kuadratnya kita keluarkan, jadi apa? Ini kita keluarkan R-nya, ini juga kita keluarkan R-nya. 1 min 2 cos T tambah cos T kuadrat. 2 cos T ditambah Cos T kuadrat. cos Oh, T cos kuadrat T. kuadrat. Ya. Integral dari cos kuadrat apa? Atau cos kuadrat T itu apa? Satu tambah cos T. 1 ditambah cos 2T dibagi 2 ya. Oke, jadi ini kita integralkan 2 sin T setengah T setengah cos 2T seperempat sin 2T dari 0 sampai 2pi ya. Perhatikan nilai di 0 sama 2pi untuk fungsi sin gimana? Sin 2pi 0 Pak. 0, sin 4pi juga 0 ya. Jadi sin ini tidak memberikan nilai ya. Sin 2pi dan sin 0 itu sama dengan 0. Begitupun sin 4pi dan sin 0. Jadi nilainya berapa? Praktis yang memberikan nilai ya T sama setengah T-nya. Berapa? Berarti 2pi ditambah setengahnya 2pi. 3pi. 3pi ya. Ternyata luas yang ditempuh satu putaran sikloid itu adalah 3pi R kuadrat. Atau 3 kali luas lingkaran. Oke, jadi seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi untuk turunan seperti itu tadi, dt dibagi dx dt. Untuk integral, jika diketahui bentuk parameternya, kita bisa mencari nilai dy atau dx ya dalam t. Diferensial terhadap x bisa dinyatakan sebagai ya suatu fungsi dalam t dikali dt ya. Jadi integralnya bisa dinyatakan dalam parameternya. Tapi jangan lupa untuk mengganti batasnya nantinya. Oke, ada komentar sebelum kita masuk bab selanjutnya?
Kalau sudah tidak ada, kita lanjutkan bab 11 tentang geometri di bidang dan ruang, ya. Ini topik utama yang akan kita bahas. Ada 6 topik ya, 6 subbab. Yang pertama tentang vektor, kemudian hasil kali titik, hasil kali silang, fungsi bernilai vektor, kemudian garis dan garis singgung di ruang, dan yang terakhir nanti permukaan di ruang. Nah, bagian terakhir nanti ada kaitannya nanti beberapa permukaan yang perlu kita ketahui itu terkait kurva di bidang yang salah satunya nanti bentuknya adalah berupa irisan kerucut. Oke. Nah, di sini 11.1 memang di silabus tidak masuk, tapi secara tidak langsung itu menjadi prasyarat gitu. Adapun 11.1 itu tentang koordinat di dimensi 3 ya, koordinat kartesius di ruang. Ya, mungkin sekilas kita bisa membahas ini terlebih dahulu ya. Kalau di bidang kita punya koordinat kartesius di bidang itu ya. Oh, hilang. Maaf, saya baru kehilangan jaringan tadi. Oke, apakah Anda mendengar suara saya? Terdengar, Pak. Terima kasih. Nah, di sistem koordinat kartesius di ruang kita punya 3 sumbu yang saling tegak lurus ya. Ada sumbu Z, kalau ini sumbu X dan Y. Nah, Z-nya bisa ke sana, bisa ke luar, atau bisa ke dalam ya. Tapi kesepakatan yang dipakai ya pada kuliah ini sesuai dengan buku rujukan adalah Z-nya di sini. Jadi X, Y, Z memenuhi aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan ya. Jadi kalau Anda gunakan tangan kanan Anda, ini adalah ibu jari, ini jari telunjuk,
ini jari tengah, jari telunjuk ke sana. Nah, ini jari tengah. Nah, kurang lebih ya. Ya, gambar saya. Ya, pokoknya seperti itu ya. Ini ibu jari, ini telunjuk, ini jari tengah. Nah, aturannya adalah kalau telunjuk itu sumbu X, jari tengah itu sumbu Y, maka sumbu Z-nya akan menghadap ke ibu jari. Ini sumbu X, ini sumbu Y, maka Z-nya di sini. Oke, jadi seperti itu. Misalnya kita punya bentuk seperti ini. Kalau X-nya di sini, Y-nya di sini, kira-kira Z-nya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Kiri, Pak. Ke kiri ya. Kalau misalnya ini X-nya, ini Y-nya, Kiri juga, Pak. kiri juga ya. Kalau ini X, ini Y, Ke atas ya, Pak. ke atas, betul ya. Jadi ikutin ibu jari Anda. Gunakan tangan kanan Anda untuk memperkirakan ya. Oke. Jadi ini sistem apa? Sumbu yang digunakan untuk koordinat di ruang. Kemudian setiap titik kalau di koordinat di bidang itu ini koordinatnya adalah A, B, sebuah titik. Artinya apa? Jarak mendatarnya A di sini kan. Kemudian jarak ke sininya B gitu. Di sini jarak bertanda ya, jadi bisa negatif. Ya, di sini tinggal penambahan komponen saja ya. Jadi kalau kita lihat sebuah titik, nah itu jarak terhadap Y-nya berapa, jarak terhadap X-nya berapa, jarak terhadap Z-nya berapa. Ya bukan jarak terhadap ya, jarak mendatarnya, jarak apa kiri kanannya, dan jarak atas bawahnya seperti apa. Jadi mungkin lebih mudah kita tentukan ABC-nya dulu gitu. Kalau ini A, ini B, ini C gitu ya. Berarti titik dengan koordinat A, B, C itu ada di sini. A, B, C. Oke, jadi koordinat titik koordinat dari sebuah titik itu 3 komponen. Kemudian kalau kita punya 2 buah titik, ini X1, Y1, ini X2, Y2, jaraknya gimana? Misalnya ini R ya. Jarak dari Q ke R akar X1 min X2 kuadrat. Ditambah Y1 min Y2 kuadrat. Nah, kalau kita bawa ke dimensi 3 gimana? Kalau di sini ada titik P, koordinatnya X1, Y1, Z1, ini Q, X2, Y2, Z2, bagaimana menentukan jarak ini? Tinggal ditambahin Z1 min Z2 kuadrat ya, Pak. Tinggal kita tambah satu komponen lagi gitu ya. Oke. Kemudian dari jarak itu Izin dari bertanya, Pak. ya, silakan. Kalau 3 dimensi kenapa dia nggak jadi akar 3, Pak? Kenapa dia nggak jadi akar 3? Oke, ada yang punya ide?
Anda punya pendapat? Kenapa tidak pangkat 3? Karena mungkin itu dari Pythagoras. Pythagoras. Karena dari Pythagoras ya. Jadi Oh, ya. kalau kita gunakan ini kan dimensinya saja yang bertambah ya. Kita punya 2 titik. Kan kita menghitungnya seperti ini kan. Kita lihat jarak itu sebagai sisi miring kan. Nah, sementara Yang- kalau di 3 dimensi jadi apa? Jarak itu interpretasinya sebagai apa? Yang ini tadi X1 dikurang X2, ini Y1 dikurang Y2. Jadi dengan Pythagoras kita punya kuadratnya ini, jadi jarak ini sendiri diakarkan gitu. Nah, kondisinya sekarang kita punya X1, X2, apa? Y1, Z1, ada satu titik lagi, X2, Y2, Z2. Sebenarnya ini masih bisa dibayangkan di sini, masih bisa diinterpretasikan. Nah, kalau X-nya tidak berubah, kita punya titik, yaitu, gimana ya, sebentar. Di sini mungkin. X1, Y2, Z2. Gitu. X-nya tetap. Atau apa ini? X-nya yang berubah. Atau gimana ya mempermudahnya? Mempermudah melihatnya. Kalau di 2 titik, X1, Y1, X2, Y2, kita bisa membentuk sebuah persegi panjang ya. Yang ini adalah X1, X2, Y1, ini X1, Y2 gitu kan. Dan ini adalah panjang dari, kita punya persegi panjang, jarak dari sini ke sini itu menunjukkan apa dari apanya persegi panjang ini. Ini disebut apa? Dari diagonal. Diagonal ya. Nah, kalau 3 dimensi, berapa titik yang bisa kita kumpulkan? Dan membentuk apa? Membentuk itu ya Pak, bukan kubus, apa sih namanya itu? Dia membentuk sebuah balok kan? Ya. Jadi ini adalah posisi X1, Y1, Z1. Ini posisi X2, Y2, Z2. Bagaimana menghitung jarak ini ke sini? Ini kalau dibalok namanya apa? Diagonal ruang ya. Bagaimana kita menghitung diagonal ruang ini? Pythagoras diagonal sisi bawah sama tinggi. Nah, jadi kita bisa mencarinya dengan mencari panjang ini dulu kan. Panjang ini kita gunakan Pythagoras di sini. Kemudian ini juga siku-siku. Kita gunakan Pythagoras lagi. Ya, dengan Pythagoras yang kita dapatkan nilai kuadratnya. Maka si panjang ini sendiri akarnya. Gitu. Jadi seperti itu. Apakah dipahami sampai sini? Paham Pak, paham. Ya. Dari konsep jarak, kita punya objek di dimensi 2 yang disebut lingkaran ya. Lingkaran itu kan bisa
kita pandang sebagai apa? Suatu kurva yang titik-titiknya bagaimana? Jarak Ya, jaraknya terhadap suatu titik itu sama. Nah, suatu titik ini disebut apa? Pusat gitu kan. Kalau ini pusatnya, koordinatnya adalah P, Q gitu misalnya. Kemudian jari-jarinya adalah R. Berarti lingkaran itu adalah semua titik yang jaraknya R terhadap titik PQ. Kita punya persamaan ya. Persamaan umumnya apa? Lingkaran. X min P kuadrat tambah X min P kuadrat, Y min Q kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, objek seperti ini kalau kita bawa ke dimensi 3 ke ruang jadi bentuk apa? Kita punya objek apa yang analog dengan ini? Bola bukan, Pak? silinder. Ya. Satu, kita ingin mengumpulkan titik yang jaraknya terhadap suatu titik itu sama. Akan terbentuk apa? Bola, Pak. Ya, bola ya. Misalkan ini koordinatnya adalah PQR. Nah, kita kumpulkan semua titik di ruang yang jaraknya terhadap titik PQR ini R gitu. Oh, tadi saya tulis R ya. Mungkin jaraknya yang lain. Jaraknya misalkan S gitu. Jadi apa yang kita punya? Ya, seperti ini ya, diturunkan dari sini ya. Jadi di bidang kita punya persamaan lingkaran, maka di ruang kita punya persamaan bola ya. Yaitu X dikurang P kuadrat, Y dikurang Q kuadrat, Z dikurang R kuadrat, sama dengan ya, S kuadrat. Di sini bola berjari-jari S berpusat di PQR ya. Kemudian hal yang sederhana lagi di koordinat Kartesius, kita punya persamaan linear. Persamaan linearnya berbentuk AX ditambah B. Y ditambah C sama dengan 0. Ini memberikan bentuk apa? Kalau di dimensi 2, ini bentuk umum dari persamaan apa? Ini Garis. Persamaan Garis. garis ya. Ya, garis lurus ya. Nah, persamaan linear ya, yang derajatnya 1 ya, pangkatnya paling tinggi 1. Kalau ini kira-kira menjadi apa? Garis itu kalau dibawa ke dimensi 3, dia menjadi apa? Bidang. Dia akan menjadi sebuah bidang ya. Oke, misalkan kita ingin mencoba X ditambah 2Y dikurang 3Z sama dengan 6. Kita gunakan XY di sini.
Nah, ini adalah sebuah bidang yang seperti apa? Nah, saat kita menggambar garis, salah satu caranya kan bagaimana kalau salah satu nilai X-nya 0, kita dapat titik berapa, kalau Y-nya 0, kita dapat titik berapa. Nah, kita bisa juga melihat seperti itu. Sekarang kalau dua komponen dibuat 0, kalau X dan Y-nya 0, Z-nya berapa? -2. Minus 2. Berarti titik 0,0, min 2 ada di persamaan ini. Gitu. Nah, ada di sini. X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya min 2. Ya. Kemudian kalau X dan Z-nya 0, berapa Y-nya? 3. Y-nya adalah 3. Di sini koordinatnya 0, 3, 0 ada di sana. Kalau Y dan Z-nya 0, berapa X-nya? X-nya 0. Ya. 6, 0, 0 ada di sini. Jadi bidang yang terbentuk adalah bidang yang dilalui oleh 3 titik ini. Seperti itu. Kalau di dimensi 2, X sama dengan sesuatu itu garis yang tegak lurus gitu. Nah, di sini juga kalau X sama dengan 5 di bidang dimensi 3 seperti apa? X sama dengan 5 itu ini bidang juga. Bidang yang seperti apa? Bidang yang nilai X-nya selalu 5. Berarti Z-nya bebas. Y-nya Dibentuknya juga kayak plus bebas. gitu ya, Pak? Nah, ini hanya rangkanya saja ya. Kalau kita gambarkan bidangnya ya kurang lebih seperti ini. Semua nilai saat X-nya 5. Berarti Y dan Z-nya bebas. Kalau hanya mengandung 2 variabel, misalnya 2X tambah 5Y sama dengan 10, misalnya seperti ini, atau ini Z gitu misalnya. Seperti apa? Berarti di sini Z-nya bebas gitu kan. Y-nya bebas. Iya, Pak. Nanti bidang juga lagi ya, Pak? Ini juga bidang gitu. Jadi Y-nya bebas, kita bisa coba misalkan kita gambar kalau di saat Y-nya sama dengan 0, bentuknya seperti apa. Kita bisa mengabaikan dulu si sumbu Y-nya gitu. Kita punya bidang XZ. Bidang XZ itu saat Y-nya sama dengan 0 kan. Seperti apa? Grafik 2X ditambah 5Z sama dengan 10. Garis yang melewati. Garis yang melalui X-nya 5 dan Z-nya 2. Z-nya 2. Gitu. Nah, jadi garis ini tuh ada di bagian bidang tersebut. Nah, bagaimana menggambarnya? Nah, kemudian Y-nya bebas. Nah, jadi kita ini adalah bentuk perpotongan dengan sumbu X dan Z ya. Nah, ini bergerak bebas gitu ya dengan arah sumbu Y. Ini berada di ya bidang yang melalui garis ini dan arahnya ke sumbu Y itu bebas gitu.
Jadi seperti itu. Izin bertanya, Pak. Jadi bidangnya bukan segitiga ini saja ya. Jadi ini sebenarnya kalau kita perpanjang ya ini ke sana terus gitu. Ini hanya bagian yang ada gitu. Kalau kita lihat di bagian 1/8 yang di bawah, nah dia lewat apa? Bagiannya di sini. Jadi bidangnya sendiri ya tidak terbatas gitu, seperti halnya garis lurus. Gimana? Bill? Izin bertanya, Pak, untuk yang tadi yang bentuknya segi 4 itu berarti tidak terbatas ya, Pak, itu yang Y yang sejajar sama Y-nya itu berarti tidak terbatas bidangnya. Betul. Ya seperti halnya garis itu tidak terbatas, bidang itu juga tidak terbatas gitu. Ini ke arah, ya intinya kita punya garis, kemudian Y-nya bebas gitu. Mungkin kita bisa coba sebentar. Melihat yang lain misalnya. Kita coba demonstrasikan. Oke. Kita lihat kalkulator 3 dimensi. Mana ya kalkulator? Ya, Anda melihat Google Chrome ya sekarang? Iya, Pak. Tuh, ya. Iya, Pak. X tambah BY. Ini sumbu. Oh, saya tidak tahu ini sumbunya yang mana ya. Kalau sama dengan 0, nah seperti ini misalnya. Atau sama dengan D. Sebentar. Nah, ini bisa kita variasikan ya. Nah, ini jadi bidangnya kan. Misalnya tadi apa? 2X ditambah Z ya. 5Z. Jadi B-nya 0, Z-nya 5. Sama dengan 10. 10. Kita Bisa diklik di 5-nya nggak tuh, Pak? Sebentar. Nah, ya. Iya, betul. Nah, seperti ini kan. Tadi kita punya garis. Nah, kalau kita lihat, ini proyeksinya ya. Kalau mata kita itu searah dengan sumbu Y, kita akan dapat, kita melihatnya perpotongannya garis itu tadi. Jadi ini sumbu X-nya yang mendatar, ini sumbu tegaknya yang sumbu Z ya. Ini sumbu Y-nya. Ini berlaku untuk sembarang nilai Y gitu. Jadi kalau kita lihat seperti ini. Kalau yang tadi, misalkan X-nya saja, X sama dengan sesuatu, X sama dengan 5 gitu. Ya, gitu. 5 tuh. X-nya sama dengan 5. Nah, kalau kita lihat sumbu X dengan Z, yang terlihat ya, X sama dengan 5. Kalau kita lihat sumbu X dan Y, nah yang kita lihat juga X sama dengan 5.
Ya, ini cukup tipis ya. Apakah terlihat di sini? Ya. Terlihat, Pak. Ya, X sama dengan 5 yang berlaku untuk sembarang X dan Y. X dan Y dan Z. Y dan Z ada di sumbu ini. Berarti ke arah sumbu Y dan ke arah sumbu Z, nah dia tetap memenuhi. Untuk semua X sama dengan 5. Kalau yang tadi saat A-nya 2 gitu ya. B-nya A-nya 1 tadi ya, X tambah 2Y tambah dikurang 3Z. Sama dengan 6. Ya. Nah, yang tergambar tadi itu potongan segitiga di sini. Ya. Di 0 di 2, min 2 tadi ya. 3. Nah, kalau kita perkecil seperti ini ya. Ini bidangnya. Dia memotong sumbu koordinat di titik ini, di titik ini, di titik ini. Ya, biasanya seperti itu, kadang digambar hanya di perpotongan titik sudutnya. Nah, dia lewat titik ini. Ini kalau sejajar dengan bidang koordinat ya. Ini sejajar dengan bidang YZ kan tadi. Sementara yang ini ya sejajar dengan sumbu Y. Dan lewat garis ini. Oke. Jadi itu sekilas tentang sistem koordinat ya. Tidak jauh berbeda dengan koordinat di bidang ya, di X. Oke, jadi di bagian kedua ini kita bahas vektor ya. Vektor itu kuantitas yang memiliki besar dan arah ya. Secara geometri, vektor itu dapat digambarkan sebagai sebuah panah Pak, dengan titik. Ya? di Google Oh, Chrome, Pak. belum itu ya? Ya, maaf. Oke, ya. Sudah terlihat OneNote saya? Sudah, Pak. Lihat, Pak. Ya, vektor ya. Kita masuk ke topik utama ya pada bab ini. Yang pertama tentang vektor. Secara geometris, dia digambarkan sebagai sebuah panah dengan titik awal dan titik akhir. Jadi seperti ruas garis yang punya arah gitu. Nah ini visualisasi geometris dari vektor. Panjangnya menyatakan besarnya, kemudian arah vektor ditentukan oleh arah ini. Biasanya ditulis dengan huruf tebal, ya. Tapi kalau ditulis dengan tangan, biasanya kita gunakan garis gitu. Nah ini vektor U. Kalau panjang dari vektor U disimbolkan dengan seperti harga mutlak tapi ada dua garis di kiri kanannya. Jadi besar dari vektor itu dinyatakan sebagai panjangnya ya. Ya arahnya ya arah dari panah tersebut. Dua buah vektor dikatakan sama jika punya arah yang panjang dan arah yang sama. Jadi ini 3 vektor yang sama. Jadi kalau panjangnya sama, tapi arahnya berbeda, nah ini tidak sama ya. Arahnya sama, tapi panjangnya tidak sama. Ya ini juga tidak sama. Ya, dari sini kita juga bisa mendefinisikan kelipatan dari vektor ya.
biasa disebut juga sebagai perkalian skalar. Kalau kita punya vektor U itu seperti ini, bagaimana dengan vektor 2U? Ya, vektor U dengan panjang 2 kali lipat. Gitu. Bagaimana dengan sepertiga U? Berarti panjangnya sepertiganya. Negatif dari U, ya sama dengan arah sebaliknya. Kalau negatif, seperti itu saja. Jadi negatif dari setengah U misalnya, ya, seperti ini. Negatif dari 2U, dan seterusnya. Oke, jadi ini terkait panjang vektor yang sama. Kemudian kalau kelipatan dari vektor didefinisikan seperti ini ya, secara geometris. Ya, saya kira ini masih cukup dipahami ya, masih mudah ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Penjumlahan dua buah vektor secara geometri. Kita punya dua cara ya, cara segitiga dan cara jajar genjang. Cara segitiga itu kita kita tempatkan ujung dari vektor pertama dengan pangkal dari vektor kedua. Kemudian hasil penjumlahannya adalah ujung pangkal dari vektor pertama ke ujung dari vektor kedua. Jadi secara tahap demi tahap, misalnya kita punya vektor U seperti ini vektor V-nya, pada cara segitiga ya. Ini kita satukan di sini. Kemudian kita tarik vektor yang menghubungkannya. Sementara untuk jajar genjang, ya kita gambarkan kopi dari vektornya. Gitu. Di sini pangkalnya kita satukan, ya. Terus kita bentuk jajar genjang yang dua sisi awalnya itu vektor U dan vektor V. Nah, kita akan dapat si vektor U tambah V adalah diagonal dari jajar genjang yang menghubungkan titik pangkal kedua vektor tadi. Ini adalah U ditambah V. Nah, secara geometris seperti itu. Nah, sekarang secara analitik, ya, kita bisa menghubungkan konsep tadi, gambar secara geometris itu dengan koordinat Kartesius di ruang, ya. Nah, ini simbol dari ruang itu bisa dinyatakan sebagai R3, ya. Adapun bidang XY itu bisa kita nyatakan sebagai R2. Dari mana ya? R atau garis bilangan real sendiri berupa garis bisa kita interpretasikan sebagai garis kan. Garis bilangan real gitu. Ini garis bilangan real. Garis bilangan real ada dua di sini. Nah, ini R2. Kalau di ruang ya, kita punya 3. Ada 3 komponen bilangan real gitu. Nah, vektor di ruang itu dapat dinyatakan dalam triple ya, U1, U2, U3. Nah, kalau vektor disimbolkannya kurung seperti ini, kurung sudut ya. Seperti halnya titik koordinat. Jadi vektor U1, U2, U3
itu menyatakan vektor yang titik awalnya atau titik pangkalnya itu titik pusat koordinat ya, titik asal. Dan titik akhirnya adalah titik dengan koordinat U1, U2, U3. Jadi di sini X, Y, Z, misalnya kita ingin menggambar vektor 1,2,1, berarti X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 1 ya. Ini kalau kita bentuk jajar genjangnya kan kurang lebih seperti ini. Baloknya. Ini adalah titik dengan koordinat 1,2,1. Ini titik 1,2,1 ya. Jadi ini adalah vektor. Misalnya vektor U adalah vektor 1,2,1. Maka vektor U itu vektor ini. Vektor yang titik asalnya titik 0. Nah, ini titik ujungnya. Ini adalah vektor U. Jadi vektor U titik yang pangkalnya di titik asal, ya ujungnya di titik dengan koordinat yang bersesuaian dengan komponen vektornya. Nah, kemudian panjang ya, panjang dari vektor U ini dinyatakan sebagai ini tadi. Nah, kita bisa menghitungnya seperti ini. Ini tidak lain dari sama saja kita menghitung jarak dari titik 0 ke titik komponen vektornya tadi, gitu kan. Kan jarak di koordinat 3 dimensi tadi sudah kita ketahui ya. Selisih dari masing-masing dikuadratkan, dijumlahkan. Kemudian ditarik akarnya. Jadi panjang dari vektor U adalah akar dari U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat. Ya, contoh sederhana, kalau misalkan kita punya U-nya adalah 1, 2, 1 tadi, maka panjang U apa? Berapa ini panjangnya? Akar 1 kuadrat, 2 kuadrat, 1 kuadrat. Akar? Ya. Akar 6 gitu ya. Oke, seperti itu saja. Nah, di konsep vektor dituliskan sebagai komponen seperti ini, dinyatakan sebagai triple, kita bisa mendefinisikan vektor 0 juga. Vektor 0 itu adalah vektor 0, 0, 0. Ini disimbolkan dengan vektor 0. Kalau ini secara geometris, vektor yang tidak memiliki panjang ya. Jadi secara geometris ini hanya sebuah titik gitu. Tapi di sini kita nyatakan sebagai vektor 0. Ya, vektor yang titik asalnya di 0, 0, 0, titik ujung dan titik pangkalnya di sini. Gitu. Jadi dia sebuah titik sebenarnya. Nah, ini kita sebut sebagai vektor 0. Nah, kemudian untuk penjumlahan dan perkalian skalar secara komponen analitik, kalau kita punya vektor U-nya U1, U2, U3, vektor V-nya V1, V2, V3, maka vektor U ditambah V itu tidak lain adalah vektor yang masing-masing komponennya itu dijumlahkan per komponen. Jadi komponen pertamanya U1 tambah V1, komponen keduanya U2 tambah V2, komponen ketiganya U3 tambah V3. Adapun perkalian dengan skalar, itu skalarnya dikalikan dengan masing-masing komponen. Oke, misalkan kalau kita punya vektor 1, 2, 3, kita tambah dengan vektor 2, 0,
negatif 5, hasilnya apa? 3,2, minus 2. 4 dapat 3,2, negatif 2 ya. Kita jumlahkan per komponen. 1 tambah 2, 2 tambah 0, 3 ditambah negatif 5. Dan kalau kita punya negatif 2 kali vektor 2, 0, min 5, ini jadi vektor apa? Minus 4, Min 4, 10. 0, 10 ya. Ya, sederhana ya. Mudah untuk dilakukan. Ini sifat dari penjumlahan dan perkalian skalar untuk vektor. Ya, ada 9 sifat di sini. Ya, ini bukan sifat yang harus dihafalkan karena ini muncul secara natural ya. Yang pertama ini sifat penjumlahan ya. Pertama sampai ke 4 ini terkait dengan penjumlahan, kemudian ke-5 sampai ke 8 ini ada kaitannya dengan perkalian skalar. Oke, ini penjumlahan U ditambah V. Kalau kita hitung secara komponen tadi ya, dibandingkan dengan V ditambah U, hasilnya sama saja ya. U1 tambah V1 kan sama dengan V1 tambah U1 dan seterusnya. Ini disebut juga sifat komutatif ya, bisa bertukar. Ini sifat asosiatif. Kalau kita punya penjumlahan 3 buah vektor, kita jumlahkan yang depan dulu, baru kita jumlahkan satunya. Dengan dibandingkan kalau kita jumlahkan yang belakang dulu, baru yang depan kita jumlahkan dengan hasil tadi, itu mendapatkan hasil yang sama. Yang ketiga ini adalah sifat identitas dari vektor 0. Jadi vektor apapun, kalau ditambah dengan vektor 0, hasilnya tetap. Keempat ini sifat inverse dari penjumlahan ya. Balikan. Ada vektor apapun, kalau kita tambahkan dengan vektor negatifnya akan menjadi vektor 0. Ini sifat terkait perkalian skalar. Nah, kalau kita baca di sini, yang ruas kiri ini, B-nya dikalikan vektor U-nya dikalikan B dulu. Kemudian hasilnya dikalikan skalar dengan A. Sementara yang ruas kanan, A dan B ini dikalikan dulu, baru U itu dikalikan skalar dengan AB. Sifat 6 dan 7 ini disebut sifat distributif ya. Kalau kita punya 2 buah vektor, dijumlahkan baru dikalikan skalar, hasilnya akan sama dengan dikalikan skalar masing-masing baru dijumlahkan. Nah, begitupun kalau penjumlahannya ada di skalarnya. Kita jumlahkan dulu, baru kita lakukan perkalian skalar, hasilnya sama saja dengan dilakukan perkalian skalar terlebih dahulu. Baru dijumlahkan. Sifat ke-8, vektor apapun dikalikan skalar dengan 1 tidak berubah. Dan sifat ke-9, terkait panjang vektor. Panjang vektor dari U yang dikalikan skalar dengan A, itu sama saja dengan panjang dari vektor U dikalikan dengan harga mutlak A. Ya, perhatikan bahwa panjang itu selalu positif ya. Ya, atau 0, khusus untuk vektor 0 ya. Maka di sini A-nya, karena A bisa negatif kan, di sini yang keluar adalah harga mutlak dari A. Terkait dengan panjang vektor, vektor yang memiliki panjang 1 kita sebut sebagai vektor satuan. Anda bisa memberi contoh vektor satuan? Kalau di fisika sih biasanya IJK gitu, Pak. IJK. Ya. Apakah vektor satuan itu hanya IJK? Oh, banyak bisa bikin. Banyak ya. Ini contoh yang standar, yang baku. Ini panjangnya 1.
Ini yang disebut sebagai IJK itu. Apakah hanya ini vektor satuan? Tidak ya, bisa banyak. Apakah Anda bisa memberikan contoh vektor satuan selain IJK? Kalau akar 2/2, akar 2/2,0 bisa nggak, Pak? Akar 2/2, akar 2/2,0. Kalau kita hitung panjangnya gimana? 1. Ya. Kuadrat, akar 2/2 kuadrat, 0 kuadrat. 1 ya. Jadi, ini juga vektor persatuan. Ya, jadi vektor satuan tidak hanya ini. Ini vektor satuan yang standar. Negatif 1, 0, 0 juga vektor satuan ya. Contoh lain misalnya yang tidak mengandung akar ya 3 dan 4 kalau dikuadratkan dijumlahkan jadi 5 panjangnya, berarti ini kalau kita bagi 5 ini juga vektor satuan. 9/25 ditambah 16/25. Contoh lain, 1/3, 2/3, 2/3. Kalau kita hitung panjangnya apa? Akar berapa? 1/9 ditambah 8/9. 4/9, 4/9 ya. 1 juga ya. Jadi ini juga vektor satuan. Jadi vektor satuan adalah vektor yang panjangnya 1. Ini vektor satuan yang standar. 100, 010, 001 ya. Nah, ini kita akan manfaatkan ini dalam menyatakan vektor dengan cara yang lain. Ya. Nah, ini konsep tentang basis baku. Kita definisikan ya. Ini kita sebut sebagai I, ini kita sebut sebagai J, ini kita sebut sebagai K. Dari sini vektor apapun bisa kita nyatakan sebagai kombinasi dari I, J, dan K. Kombinasi penjumlahan. Seperti ini. Jadi vektor apapun dapat kita nyatakan sebagai sesuatu I tambah sesuatu J tambah sesuatu K. Sebagai contoh, misalkan kita punya U itu adalah vektor 2, 3, min 1, maka kita bisa melihat U itu sebagai, kita bisa lihat ini sebagai 2,0,0 ditambah vektor 0,3,0 ditambah dengan vektor 0, 0, min 1. Ini bisa kita nyatakan sebagai 2 kali 1, 0, 0. Ini bisa kita nyatakan sebagai 3 dikali 0, 1, 0. Ini kita bisa nyatakan sebagai min 1 dikali 0, 0, 1. Nah, 3 vektor ini sudah punya nama. Ini namanya I, ini namanya J, ini namanya K. Ya. Jadi, kita tulis ini tadi namanya I, ini namanya J, ini namanya K. Gitu. Jadi, U bisa kita tulis sebagai kombinasi dari IJK. Oke, seperti itu. Nah, jadi vektor IJK itu disebut basis baku ya atau basis standar. Basis karena setiap vektor di R3 atau di ruang bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linier dari IJK ya. Linier karena ya pangkatnya 1 ya. Nggak ada perkalian kan di sini. Kelipatan I ditambah kelipatan J ditambah kelipatan K. Ya, sebenarnya tidak hanya vektor di R3 ya, yang kita bahas di atas tadi. Ini semuanya vektor di R3, di R2 juga berlaku sifat-sifat ini tadi ya. Ini kalau di R3, penjumlahan dan perkalian skalar untuk di
vektor di bidang ya berarti hanya 2 komponen saja. Sifat-sifat ini juga masih berlaku juga. Nah, basis baku untuk R2 ya IJ saja di sini. Kalau di R2 di bidang, kalau vektornya hanya 2 komponen arah X dan arah Y, kita punya bentuk I-nya adalah 1,0, J-nya 0,1. Jadi misalkan vektor 2,3 itu bisa kita tulis sebagai 2I ditambah 3J. Kalau di dimensi 3, 230 juga 2I ditambah 3J ya. Ini 2I ditambah 3J untuk di dimensi 2, ini 2I ditambah 3J di dimensi 3. Oke, jadi ini terkait penulisan vektor secara kombinasi. Kombinasi dari basis baku. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, jadi ini penjelasan terkait vektor. Ya, selanjutnya kita masuk di hasil kali titik ya. Ya, tujuannya adalah bagaimana Anda dapat menghitung hasil kali titik antara 2 buah vektor. Ya, berikut penggunaannya untuk apa. Ya, hasil kali titik dari 2 buah vektor U dan V, U-nya U1, U2, U3, V-nya V1, V2, V3, dinotasikan, notasinya U titik V ya. Ini titiknya di tengah ya. Nilainya adalah seperti ini. Kita kalikan masing-masing komponen, kemudian kita jumlahkan. Ya, perhatikan di sini U dan V adalah vektor, hasil kali titiknya berupa bilangan ya. Ini disebut juga sebagai hasil kali skalar gitu, karena menghasilkan sebuah bilangan. Ya, kalau di bidang R2 ya, di bidang kalau komponennya 2 ya. Ini 2 komponen saja gitu ya. Hasil kali titik di bidang. Ya, dari bentuk ini kita bisa mendapatkan sifat bahwa hasil kali titik suatu vektor dengan dirinya sendiri itu tidak lain adalah panjang dari vektor tersebut yang dikuadratkan. Jadi hasil kali titik U dengan U sendiri hasilnya adalah kuadrat dari panjang U ya. Ya, kalau V-nya kita ganti U ya, ini jadi U1 kuadrat, U2 kuadrat, U3 kuadrat. Kalau kita ambil akarnya kan jadi panjangnya tadi. Ya, mungkin itu dulu ya, karena waktunya sudah habis. Nah, ada terkait sifat-sifatnya, nanti kita bisa melihat dari perkalian titik ini, kita bisa menghitung sudut yang dibentuk oleh 2 buah vektor. Dari situ kita bisa mendefinisikan kapan 2 vektor itu saling tegak lurus ya. Saling tegak lurus itu ya kalau kita bayangkan kan dia membentuk sudut 90 derajat. Nah, bagaimana hasil kali titik ini bisa dimanfaatkan? Kemudian nantinya kita bisa mendefinisikan proyeksi dari vektor terhadap vektor lain. Dan kegunaan yang lain adalah kita bisa menentukan nanti vektor normal dari bidang. Ya, perhatikan bahwa setiap bidang itu memiliki suatu vektor yang tegak lurus dengan bidang tersebut ya. Jadi kalau kita punya bidang, kita bisa menyatakan arah dari bidang itu gitu. Ke atas atau ke bawahnya gitu. Oke, mungkin itu saja dulu. Silakan kalau ada komentar sampai sini. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Sebelum saya mau ada pertanyaan yang penasaran nih Pak, tapi agak balik ke bidang
3 dimensi, Pak. Ya, ya. Kalau persamaan hiperbola atau persamaan parabola atau elips itu kalau di 3 dimensi gimana ya, Pak? Nah, itu akan dibahas di subbab terakhir di bab ini. Jadi versi parabola atau hiperbola dari 3 dimensi itu. Nah, itu akan dibahas di 11.8 nanti. Contohnya misalnya kalau kita punya, ya kan kita punya 3 sumbu ya sekarang. Jadi parabola atau hiperbolanya itu di salah 2 sumbu gitu ya, di 2 sumbu gitu, di salah satu bidang gitu. Misalkan kita punya 3 dimensi, kita ingin membuat suatu, ya ada suatu, kalau di 2 dimensi kan kita punya kurva gitu ya. Kurva itu lengkungan gitu, grafik dari fungsi. Kalau grafik di 3 dimensi bentuknya suatu permukaan, salah satunya bola gitu. Nah, bola itu sendiri sebenarnya salah satu bentuk yang objek yang Anda pertanyakan gitu. Bola itu sebenarnya apa? Ya, versi 3 dimensi dari lingkaran kan. Dan karena lingkaran sendiri itu bentuk khusus dari elips, nah bola itu kasus khusus dari sebuah objek di 3 dimensi yang disebut sebagai elipsoida gitu. Jadi bentuk umumnya ya kita punya bentuk 3 dimensi yang perpotongannya itu selalu berbentuk elips gitu. Kalau Anda bisa bayangkan bentuknya seperti bola rugby. Nah, itu salah satu contoh objek di dimensi 3 yang terkait dengan irisan kerucut. Jadi setiap kita iris dengan bidang yang sejajar dengan bidang XY atau bidang XZ atau bidang YZ, itu selalu berbentuk elips gitu. Nah, elipsoida. Kalau parabola misalnya di bidang XZ bentuknya parabola, di bidang YZ bentuknya juga parabola. Nah, maka bentuk 3 dimensinya nah kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada namanya, disebut sebagai paraboloida. Nah, kita bisa menyusun juga bentuk yang kombinasi gitu. Di bidang ini bentuknya parabola, tapi perpotongannya berbentuk hiperbola gitu. Misalnya. Ya, saya lupa gambarnya seperti apa. Atau apa? Perpotongannya selalu berbentuk hiperbola. Nanti ada yang namanya hiperboloida, elipsoida, parabola eliptik, dan lain-lain. Ya, mungkin seperti itu. Oke, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Nanti, ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan terkait bahan kita hari ini? Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan dulu. Sampai jumpa pekan depan ya di pertemuan tutorial. Oke, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.